membuat 2024 itu demokrasi lebih berkualitas. Nah, ini kan banyak pilihan-pilihan para kandidat terbaik bangsa ini. Ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, kemudian ada Mas Ganjar. Nah, dari opsi-opsi yang tersedia hari ini, para capres-capres ini, ya kita mau melihat ada gagasan besarnya buat buat bangsa ini ke depan. Karena kalau hanya bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan di 2024, yang akhirnya penguasa sebenarnya rakyat akhirnya terabaikan gitu. Nah, kita mau nanti persoalan rakyat ini dong dipikirkan. Ya ada problem-problem kerakyatan, kemiskinan, pendidikan dan sebagainya. Ini yang lebih penting. Ketiga, tidak kalah penting adalah bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi dalam rangka untuk ikut memberi informasi yang seluas-luasnya terhadap para figur calon presiden maupun wakil presiden yang akan tampil di dalam pemilihan Presiden 2024, maka kami mewawancarai berbagai pihak, apakah itu para pakar, apakah itu para tokoh partai, para relawan, para yang aktif di bidang survei. Mudah-mudahan ini memperjelas untuk kita semua. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang yang aktif di dalam kegiatan Pilpres 2024 ini, yaitu Bapak Immanuel Ebenezer, yang sekarang menjadi Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08. Apa kabar Pak Noel? Alhamdulillah Pak Bambang, baik. Pak Noel ini lahir 22 Juli 1975. Dulu pernah dikenal sebagai tokoh relawan Jokowi Mania yang sangat kritis, ya, dan pernah mendukung Ganjar Pranowo, namun saat ini mengalihkan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin sebagai awal Pak Noel bisa cerita kenapa bisa pindah dukungan calon presiden 2024. Silakan Pak Noel. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaannya sebetulnya bukan kenapa mengalihkan dukungan, kenapa pertama mendukung Ganjar. Itu karena penting peristiwa awalnya, kronologis itu kan penting biar tidak terputus ya dalam merangkai sebuah peristiwa. Pertama-tama saat saya mendukung Mas Ganjar saat itu tahun 2020 kalau tidak salah, karena kita pertama orang yang mendukung Mas Ganjar. Saya ini orang yang pertama mendukung Mas Ganjar. Nah, kenapa dulu kita mendukung Mas Ganjar? Karena ada pertimbangan opsi-opsi politik yang menurut kami itu mengancam demokrasi. Opsi politik itu apa aja? Opsi-opsi liar itu misalnya kayak soal gagasan 3 periode yang kita tolak habis-habisan. Dan itu juga akhirnya juga ditolak oleh Pak Jokowi. Kedua, opsi Pak Presiden Jokowi jadi wapres, kita tolak juga. Gak kalah penting adalah opsi perpanjangan, kita tolak juga. Terakhir adalah opsi penundaan pemilu yang menurut kami itu lebih berbahaya dari opsi-opsi yang lain yang tersedia di meja
para pembajak demokrasi. Nah, kemudian atas peristiwa itulah saya coba mendukung Mas Ganjar karena kita kan mau demokrasi ini berkualitas. Nah, opsinya waktu itu yang paling mungkin yang bisa saya lakukan adalah bagaimana demokrasi ini tetap ada, agenda pemilu tetap ada, ya saya dukung Mas Ganjar. Nah, pasca saya mendukung Mas Ganjar, kita lihat 2 tahun dalam proses perjalanan support kita relawan Jokowi atau Jokowi mania ke Mas Ganjar, kami tidak menemukan sebuah pencerahan gagasan gitu ya, atau ada semacam tawaran-tawaran gagasan besar yang ditawarkan oleh Mas Ganjar saat itu. Kedua juga Mas Ganjar juga tidak nyapres saat itu. Arti tidak nyapres. Kedua kita lihat juga PDIP tidak juga mencapreskan Mas Ganjar, apalagi saat itu PDIP dengan keras menyampaikan jangan ada manuver-manuver politik. Nah, akhirnya ya kita sebagai masyarakat yang punya hak dalam partisipasi politik di demokrasi, ya sudahlah, kita akhirilah dukungan itu ke Mas Ganjar saat itu. Kami akhirnya ngambil opsi pilihan Pak Prabowo. Yang paling penting adalah substansinya demokrasi tetap berjalan, pemilu tetap berjalan. Nah, opsinya adalah saya memilih Pak Prabowo. Nah, pertimbangan kenapa Pak Prabowo, tetap opsinya saya tidak berubah. Agar apa? Pemilu tetap ada, agenda demokrasi kita tetap ada. Nah, tinggal memang tugas selanjutnya adalah bagaimana membuat 2024 itu demokrasi lebih berkualitas. Nah, ini kan banyak pilihan-pilihan para kandidat terbaik bangsa ini. Ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, kemudian ada Mas Ganjar. Nah, dari opsi-opsi yang tersedia hari ini, para capres-capres ini, ya kita mau melihat ada gagasan besarnya buat buat bangsa ini ke depan. Karena kalau hanya bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan di 2024, yang akhirnya penguasa sebenarnya rakyat akhirnya terabaikan. Gitu. Nah, kita mau nanti persoalan rakyat ini dong dipikirkan. Ya ada problem-problem kerakyatan, kemiskinan, pendidikan dan sebagainya. Ini yang lebih penting. Ketiga, tidak kalah penting adalah bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Karena kita nggak mau di 2024 nanti para capres-capres ini hanya bicara tentang kekuasaan, tapi tanpa ada pembicaraan bagaimana membuat rakyat itu lebih sejahtera, kemudian rakyat lebih teredukasi, kemudian rakyat itu bisa sehat. Nah, saya lebih pada bicara tentang demokrasi berbasis keberpihakan. Tidak mau bicara tentang 2024 demokrasi berbasis kekuasaan. Nah, hari ini kan kita lihat ada beberapa lah ya, saya nggak mau sebut namanya, nggak etis. Orientasinya bicara tentang kekuasaan terus. Yang akhirnya ya kita sebagai pemilik demokrasi akhirnya merasa tidak nyaman dengan narasi-narasi yang hari ini terjadi. Gitu. Apalagi ada orang yang tiba-tiba seperti menjadi presiden kemarin, kayak gubernur ditelepon lah karena ada problem, dan itu kan lucu. Padahal di daerahnya sendiri juga banyak masalah. Nah, ini kayak begini-gini kan udah keterlaluan. Pak Noel, Ya, sekarang kembali ke Jokowi mania menjadi Prabowo mania. Posisinya Pak Noel ini kan luar biasa ya sebagai relawan. Tiba-tiba kemana-mana didampingi oleh Pak Azim. Pak Azim itu selain orang Partai Gerindra juga saudara kandungnya Pak Prabowo. Apa itu maknanya? ya karena dia punya komitmen terhadap demokrasi. Saya sampaikan ke Pak Asim, lihat kita akan masuk ke basis-basis Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi menang, kemudian di mana Pak Jokowi diterima. Ya kami juga mengedukasi mereka bagaimana dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat jangan penuh dengan tipu muslihat, harus dengan ketulusan. Dan Pak Asim nyaman dengan pola gerak kita. Gitu. Apalagi Pak Prabowo juga kan sama, diedukasi juga oleh Pak Jokowi. Nah,
Pak Jokowi mengedukasi Pak Prabowo, ya saya sebagai pendukung Pak Jokowi mengedukasi juga Pak Hasim begini loh, gitu loh. Artinya penting mengedukasi apa orang-orang yang kemarin berselisih paham tentang bagaimana berpihak itu. Berpihak itu satu yang paling penting rakyat. Jujur aja udah. Jujur mereka ditemui, lantas kemudian ada komitmen soal demokrasi dan sebagainya. Lantas kemudian bisa juga menyampaikan program-program apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nantinya ketika Pak Prabowo menang kayak gitu. Nah ini kan enak. Jangan pemimpin itu ketika eh, pilpres, kemudian coba bikin narasi-narasi yang kesannya berpihak, kesan. Itu kan kita lihat ada ya capres yang kerjanya kesan aja, eh, yang sebetulnya kita menguaklah dengan jargon-jargon populisme, dengan slogan-slogan kerakyatan, slogan-slogan ideologis. Udahlah, soal ideologi itu udah kita sepakat kok serepublik ini, udah Pancasila yang terbaik. Nah, bagaimana mengimplementasikan ideologinya? Ya, Pak, saya ini kesan saya ya. Jadi timnya Pak Noel itu apa ya dianggap sangat penting atau sangat strategis sehingga perlu dikawal langsung oleh Pak Hasim kemana-mana. Soal itu saya nggak tahu lah ya. Soal strategis atau tidaknya, saya kan tidak mau juga GR. Pokoknya yang saya teng-teng loh ini loh, nih basis-basis Pak Jokowi. Nih di Solo ada basis Pak Jokowi, di Pemalang ada basis Pak Jokowi, nanti di daerah Purbalingga, Purwokerto dan sebagainya ada basis Pak Jokowi. Dan itu semua basis-basisnya Jokowi Mania yang pernah kita organisir, yang pernah mendukung Pak Jokowi dan sampai detik ini tetap mendukung Pak Jokowi. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan ke mereka bagaimana mereka nanti 2024 nanti bisa memilih Pak Prabowo, tapi dengan cara berdialog, diskusi dan sebagainya. Harus ada sebuah rasionalisasi karena pesan Pak Jokowi jelas. 2024 ini jangan sampai salah memilih pemimpin. Gitu. Apalagi beliau sampaikan berkali-kali kita harus mendapatkan pemimpin yang punya keberanian, yang mengerti kehendak rakyat. Nah itu kan selaras dengan sikap saya pertama waktu menyampaikan pencalon Pak Prabowo, kemudian beralih dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo soal bahwa Ganjar itu tidak punya gagasan, gitu. Ganjar itu tidak punya nyali. Itu kan selaras dengan pernyataan Pak Jokowi 4 bulan kemudian setelah saya mendeklarasikan itu. Iya, Pak. Pak Noel, ini memang menarik ya. Kelihatan sekali bahwa strategi, saya nggak tahu strateginya ini partai atau tim Pak Prabowo yang sangat memanfaatkan popularitas Pak Jokowi. Jadi saya melihat apa itu perangkat-perangkat komunikasi itu baliho-balihonya itu selalu mengedepankan gambar-gambar dengan Pak Jokowi. Nah, pertanyaan saya, apakah itu seizin, sepengetahuan, atau bahkan apa ya, direstui atau didorong gitu oleh Pak Jokowi? Gini, kalau Pak Jokowi itu prinsipnya selama buat hal yang baik buat bangsa ini diizinin kok sama beliau. Gitu. Jadi pertanyaannya, ya apakah diizin nggak diizinin, siapapun boleh, Mas Ganjar ya boleh, apalagi Pak Prabowo, gitu loh. Ganjar ya boleh, Prabowo juga boleh. Kan itu bagian dari apa yang diinginkan Pak Jokowi bahwa 2024 nanti siapapun para kandidat yuk bicara tentang Indonesia ke depan, masa depan bangsa ini, masa depan rakyat ini. Jangan terjebak dengan logika-logika yang hanya parsial ya, sesaat bicara tentang kekuasaan aja tanpa apa melihat substansi persoalan bangsa ini sebenarnya, persoalan kemiskinan, infrastruktur dan sebagainya. Karena Pak Jokowi yang berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan menghadapi tahun-tahun yang sangat gelap. Kalau seandainya salah memimpin, dia bilang 13 tahun, kalau seandainya kita salah, kita menghadapi persoalan yang lebih pelik. Gitu. Jadi dia harus cari pemimpin yang bisa benar-benar bisa selain meneruskan legacy yang sudah dilakukan Pak Jokowi, begitu juga bisa mengerti bagaimana ke depan menghadapi persoalan bangsa ini. Dan itu saya lihat ada di Pak Prabowo. Apalagi beliau ini kan tokoh yang matang ya dalam dunia politik yang penuh dengan dengan kegilaan lah.
jadi fitnah, dia diintrik, dia direndahkan gitu loh. Artinya dia tahu cara mengatasinya. Dulu kan kalau dia kan ada banyak orkestrasi soal masa lalu beliau. Ternyata dia semakin matang, semakin kemari. Dia beradaptasi dengan demokrasi. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia. Ya, Pak Noel, Pak Jokowi mengizinkan, tidak keberatan. Tetapi sebenarnya apa posisinya? Apakah ini sangat penting, sangat strategis bagi Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo menggunakan strategi ini selalu gambar-gambarnya di mana-mana bersama Pak Jokowi? Ya kalau soal itu pertanyaannya sangat menarik ya, soal strategis dan tidak strategisnya. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Pak Prabowo itu bentuk penghormatan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden yang hari ini tingkat popularitasnya cukup luar biasa ya, 80%. Artinya apa? Rakyat itu masih sangat menginginkan kepemimpinan yang berkelanjutan. Kita kan ingin juga nanti pasca Jokowi orang yang paham tentang kerja-kerja yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Jangan sampai nanti kita mendapatkan pemimpin yang boneka. Itu yang kita khawatirkan, dapat pemimpin boneka gitu loh. Oke, Pak Noel. Nah, Pak Jokowi oke, Pak Prabowo juga oke, tetapi orang menebak-nebak sebenarnya Pak Jokowi ini seperti apa itu ya. Nah, kemudian sepintas-sepintas bisa dilihat, misalnya dari keluarga ya, Mas Gibran, Mas Kaisang, ya apa sinyal-sinyal lah ya, kelihatan dekat dengan Prabowo. Dan yang lebih kelihatan lagi adalah sikap Projo yang sampai sekarang masih menunggu arahan Pak Jokowi dan ada tanda-tanda bahwa lebih dekat dengan Pak Prabowo. Apa yang dilihat oleh Pak Noel? Ya, gini, relawan Jokowi itu kan sebetulnya punya latar belakang aktivis semua ya. Mereka punya hak politik dan hak demokratik ketika mengambil pilihan-pilihan demokratiknya. Apalagi Pak Jokowi selalu punya komitmen soal demokrasi. Ketika para pendukungnya kan ada tiga kelompok di relawan Jokowi. Kelompok satu mendukung Pak Prabowo, kelompok dua mendukung Mas Ganjar, kelompok tiga adalah mendukung arahan Pak Jokowi. Artinya dengan kelompok tegak lurus arahan Jokowi. Nah dari tiga-tiga ini semua punya komitmen yang penting siapapun pemimpinnya bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi. Nah, semua secara substansi sama gitu. Yang mendukung Mas Ganjar juga sama, menginginkan agar nanti legasi Pak Jokowi bisa diteruskan. Ya sebagai pendukung Pak Prabowo sama. Nah halnya sama juga dengan kawan-kawan Projo. Mereka juga tidak mau nanti pasca Jokowi lengser atau apa, malah kita mendapatkan pemimpin yang di luar ekspektasi kita semua. Dan itu kan menjadi kekhawatiran kita bersama. Nah, secara substansi sama, yang mendukung Mas Ganjar dengan yang mendukung Pak Prabowo. Semua sama-sama punya komitmen jangan sampai nanti 2024 nanti legasi-legasi yang Pak Jokowi sudah lakukan malah hilang, bahkan tidak dikerjakan. Karena itu akan menjadi catatan sejarah. Kita nggak mau nanti timbul yang namanya hambalang-hambalang kedua. Gitu. Apalagi ada proyek besar soal IKN. Gitu. Kan kita nggak mau IKN itu jadi candi. Oke. Menarik sekali, Pak Noel. Sekarang posisi Pak Prabowo ya, survei-survei sementara itu minimal sejajar dengan Pak Ganjar. Kadang-kadang bahkan Pak Prabowo jauh lebih tinggi. Nah, kemudian yang akan menjadi penentu pasti adalah calon calon wakilnya. Nah, ini teka-teki ini juga banyak yang menunggu. Tapi mungkin Pak Noel sebagai orang yang ada di lingkungan yang dekat lah ya, mungkin bisa membantu meraba-raba kira-kira kemana arah Wakil Presiden Pak Prabowo ini. Ya, kalau kita kan harapan kita ya sebagai pendukung beliau soal Wapres ini kan
menjadi penentu juga karena 2024 ini kita tahu bahwa battle Pak Prabowo ini kan nanti ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pertama itu, kedua juga pengaruh NU begitu luar biasa secara politik. Nah, kita nanti ke depan ya yang pasti ya semoga nanti Pak Prabowo tandemannya bisa dengan kader NU, kemudian basisnya juga kalau nggak Jawa Tengah Jawa Timur, karena Pak Prabowo kan kalah di dua Pulau Jawa ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk itu kami coba menyarankan agar Pak Prabowo pertimbangkan apa kriteria itu yang tadi saya sampaikan soal ya pertama dia kalau tidak Jawa Timur, Jawa Tengah dan NU pun juga harus bisa apa memberi dampak secara elektoral gitu. Jadi kita tidak mau juga elektabilitas Pak Prabowo yang hari ini cukup lumayan bagus di beberapa lembaga survei, ya nanti semoga juga nanti Wapres ini juga bisa membantu mendongkrak selain elektabilitas juga elektoral Pak Prabowo. Karena kita nggak mau nanti magnet suara itu ketika ada kandidat tidak memiliki magnet suara. Kan kita mau nih menjadi magnet suara. Dan ya kami sih senangnya siapapun ini kan kandidatnya banyak. Ada Pak Mahfud, kemudian ada Muhaimin, kemudian ada Erick Thohir. Gitu. Nah dari 3 kandidat ini juga semua kan mereka ya bagus-bagus lah ya. Gitu. Nah, Pak Noel, ingin Wapres yang membantu elektabilitas Pak Prabowo di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari lingkungan Nahdlatul Ulama dari NU. Nah, yang paling dekat apa bukan mitra koalisi Gerindra sendiri, yaitu PKB dan Caimin yang selama ini memang didorong-dorong? Ya Caimin ya cukup lumayan lah. Caimin punya daya dongkrak yang signifikan karena selain dia NU, dia juga Jawa Timur. Ketiga tidak kalah penting ya dia ketua partai itu. Tapi saya yakin PKB dan Gerindra ya sebagai pemilik saham koalisi, saya yakin mereka punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri lah untuk 2024 nanti dalam menentukan cawapresnya. Karena itu kan domain mereka. Tapi harapan kita kan juga semoga nanti siapapun wapresnya, yang paling penting kan 2024 Pak Prabowo presidennya. Itu aja kalau kita sih. Iya, kalau melihat Pak Jokowi apa yang selama ini dianggap apa ya panutan atau sebagai model lah ya, artinya termasuk apa pengaruhnya juga dimanfaatkan, itu berarti kan pengaruh Pak Jokowi juga besar. Nah, selama ini kelihatannya yang apa sering muncul itu kan Pak Erick Thohir, dan NU kelihatannya juga sangat nyaman dengan Pak Erick Thohir. Ya, ya selain itu mungkin alternatif terakhir ya. Itu menjadi bagian dari kompromi politik. Pak Erick Thohir kan di kalangan NU juga sudah dikenal, kemudian tidak begitu resistensinya tidak terlalu kuat sekali di kalangan NU. Artinya itu menjadi alternatif ketika ada kebuntuan politik di internal PKB. Gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan alternatif Pak Bambang, Pak Erick Thohir. Ya, Pak Muhaimin, Pak Erick Thohir, Pak Mahfud. Nah, selama ini pasti sudah pernah disimulasi kalau dipasangkan dengan Pak Prabowo. Itu surveinya seperti apa? Kalau Pak Erick Thohir ya lumayan mengangkat ya. Kemudian semua mengangkat di tiga-tiga ini ngangkat. Ketika disimulasi psikologi publik itu ya Pak Mahfud di mata publik cukup populer. Kemudian ini sosok ini dianggap punya integritas. Kemudian Erick Thohir mengangkat tapi tidak begitu signifikan, hanya berapa persen. Kemudian Caimin juga lumayan mengangkatnya karena beliau kan selain basis NU-nya kuat, basis Jawa Timurnya. Ketiga, dia punya perangkat partai yang bisa mengorganisir suara gitu loh. Ya, oke. Sekarang Wapres kira-kira
Kalau menurut Pak Noel antara tiga itulah ya. Nah, sekarang apa yang diprogramkan oleh terutama relawan yang dipimpin Pak Noel ini ke depan? Kalau saya lebih fokus pada kemenangan Pak Prabowo gitu loh. Walaupun memang kami juga punya harapan lah ya, jangan sampai nanti Prabowo itu memilih cawapres yang tidak memiliki dampak elektoral. Itu bahaya. Hari ini kan udah cukup bagus nih dengan sendiri Pak Prabowo bergerak, elektabilitasnya lumayan kan. Nah, saya berharap juga nanti ketika Pak Prabowo memilih cawapres, itu juga menambah dongkrakan itu. Yang tadi dari 45, ya siapa tahu bisa 50 sampai 60%. Kan keren kan jadinya. Dia kerja-kerja politik kita ke depan nggak terlalu capek dan letih lah. Kalau seandainya 55% gitu, misal disimulasi 3 kandidat, kan artinya cuma 1 putaran doang. Iya, jadi kita tidak terlalu letih. Karena kalau seandainya 2 putaran kan lumayan pegel juga. Gitu. Ya kita sih berharap terus naik terus elektabilitas Pak Prabowo. Ya. Sekarang kalau menurut Pak Noel, apa saja masalah-masalah atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Prabowo dan timnya ini? Ya banyak lah ya, banyak. Tapi kan saya nggak enak mengungkapkan di publik ini. Ya itu by darat lah. Tapi memang pasti ada problem-problem yang beliau hadapi. Dan itu menjadi catatan kita sendiri untuk Pak Prabowo bisa memperbaiki problem itu. Karena itu menjadi faktor pemenangan Prabowo, dan itu juga menjadi faktor bisa menjadikan Pak Prabowo kalah. Kayak gitulah kira-kira. Ya. Nah, atau terakhir mungkin ada harapan atau pesan ya, karena di masyarakat ini kan seringkali untuk mengunggulkan calonnya itu dengan menjelek-jelekan calon yang lain. Bagaimana cara mencari pendukung tapi tanpa harus merendahkan calon-calon yang lain menurut Pak Noel? Ya inilah menjadi problem kita bersama ya. Kita sebagai kader bangsa punya tanggung jawab secara moral dan politik bagaimana nanti siapapun kandidatnya, ya cobalah kita bicara tentang gagasan, jangan mengeskalasi kebencian-kebencian, hoax dan sebagainya. Sebetulnya saya tidak menyerang, saya bilang saya tidak pernah menyerang kandidat manapun, saya hanya mengingatkan bahwa kandidat A, B, A ini punya masalah bla 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 bla. Saya hanya mengingatkan dan itu fakta, tidak hoax gituin. Gitu. Nah, kita mau ke depan ini siapapun kandidatnya, begitu juga para followernya, coba gaungkanlah para prestasi-prestasi calonnya, para kandidat-kandidat ini, tanpa mengunderestimate lawan-lawannya. Misalnya kayak Pak Prabowo, salah satu prestasi Pak Prabowo adalah coba menyelamatkan anggaran 51 triliun di Kementerian Pertahanan. Kedua, bicara tentang proposal perdamaian Ukraina-Rusia, kan itu luar biasa. Ketiga, soal kemarin Mirets, gitu. Mirets itu luar biasa. Beliau beli dengan harga yang cukup lumayan murah, gitu. Dengan dengan kilometer pesawatnya rendah, low. Karena kan pesawat Mirage itu tidak digunakan untuk perang di Timur Tengah. Apalagi kita lihat tetangga-tetangga Qatar itu kan diapit oleh beberapa negara Timur Tengah. Jadi orang-orang ini setiap langkah-langkah Pak Prabowo selalu diorkestrasikan dengan kesalahan-kesalahan kebijakan. Toh Pak Jokowi tidak keberatan kok, gitu loh. Makanya saya heran sekali, karena kan ini kan kawan-kawan saya semua, saya tahu sekali. Saya melihat ini seperti fenomena 2019 ketika Jokowi diserang terus. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya yang tipikalnya biasa menyerang, hari ini coba bertahan aja dulu lah. Bertahan dari serangan-serangan para pendukung kesurupan misalnya. Orang-orang yang pada kesurupan semua tidak paham tentang substansi demokrasi. Gitu. Baik, saya kira terima kasih sekali Pak Immanuel Ebenezer Siap. yang mencoba membantu menjelaskan ya apa kelebihan kandidatnya, tapi tanpa harus menyerang kandidat yang lain, dan semua diserahkan kepada rakyat Iya. Indonesia siapa yang dianggap terbaik untuk dipilih menjadi
pemimpin sebagai presiden Ya. 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Noel. Siap. Sukses Pak Bambang. terus. Ya, selamat Amin. berjuang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irama kita